Bismillahirrahmanirrahim. Nama Yuyun Nur Aziza, NPM 2020-01160. Kelas Manajemen 6D, mata kuliah Riset Operasional. Resume. Logistik merupakan sesuatu yang penting bagi sebuah perusahaan. Logistik dibedakan atas logistik masuk atau inbound logistik dan logistik keluar outbound logistik. Logistik masuk menyangkut kegiatan pengangkutan bahan dari sumber pasokan ke lokasi pengolahan pabrik. Sedangkan logistik keluar adalah kegiatan yang berhubungan dengan distribusi produk dari berbagai lokasi pabrik atau gudang wilayah ke beberapa daerah pemasaran atau gudang distribusi. Terkait dengan kegiatan logistik keluar tersebut, permasalahan yang harus dicari solusinya ialah minimisasi biaya distribusi, rute yang paling pendek dan paling murah biayanya, serta kesesuaian dengan program logistik manajemen perusahaan. Sedangkan pada logistik masuk, yaitu angkutan bahan ke lokasi pengolahan atau pabrik, biasanya dipergunakan peralatan analisis lokasi. Dengan analisis lokasi akan diketahui di lokasi mana pabrik atau gudang pusat sebaiknya ditempatkan, sehingga biaya angkutan bahan menjadi minimum. Peralatan yang biasa digunakan adalah Center Gravity Method atau metode pusat titik berat. Program transportasi merupakan salah satu program yang lazim diterapkan untuk memecahkan kasus pendistribusian produk dari beberapa lokasi pabrik atau gudang wilayah ke beberapa lokasi pemasaran atau gudang distribusi. Seperti pada pemecahan dengan metode program linear lainnya, maka pemecahan program transportasi ini juga dapat dilakukan berdasarkan acuan maksimisasi kontribusi dan minimisasi biaya. Sehubung dengan itu, maka program transportasi ini sangat penting artinya bagi divisi pemasaran sebuah perusahaan, manufaktur atau perusahaan perdagangan besar. Oleh karena modal sangat dibutuhkan dalam aktivitas bisnis, maka pakar matematika berusaha mengembangkan model transportasi ini sehingga menjadi lebih sederhana dan lebih mudah menerapkannya. Simplifikasi model yang sekarang ini dipakai luas adalah hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh Vogel. Vogel adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman. Model Vogel ini kemudian lebih terkenal dengan sebutan Van Vogel's Approximation Method. Metode ini dalam perkembangannya tidak saja dipakai untuk memecahkan kasus program distribusi, tetapi juga dipakai dalam memecahkan kasus pemilihan lokasi pabrik yang baru. Sehubungan dengan itu, sangat menarik untuk mengetahui bahasan tentang aplikasi program linear ini dalam memecahkan kasus transportasi. Aplikasi untuk meminimalisasi biaya akan dikaitkan dengan kegiatan logistik keluar. Sebagai langkah awal, bahasan akan dimulai pada pemecahan minimisasi biaya dari pabrik gula yang berlokasi di 3 tempat, sebut saja A, B, dan C. Gula yang dihasilkan dipasarkan di 3 daerah pemasaran utama yaitu Provinsi D, E, dan F. Kapasitas giling rata-rata per bulan dari ketiga pabrik dimaksud masing-masing 25.000 ton, 35.000 ton, dan 40 ton. Kapasitas permintaan pasar masing-masing 35 ton, 30 ton, dan 35 ton per tahun. Pemecahan dengan metode VAM dilakukan atas kasus terdahulu. Produser penyelesaian adalah sebagai berikut. A. Identifikasi 2 angka biaya minimal pada setiap baris dan kolom. B. Untuk baris A ialah 5 dan 8 selisih 3. Baris B ialah 4 dan 6 selisih 2. Baris C ialah 6 dan 7 selisih 1.
Kolom D ialah 6 dan 7 selisih 1. Kolom E ialah 6 dan 8 selisih 2. Kolom F ialah 4 dan 5 selisih 1. C. Identifikasi selisih terbesar. Dalam hal ini adalah 3, yaitu selisih pada baris A. Dengan demikian kapasitas pabrik A yang harus di lokasi pertama pada pasar dengan biaya paling rendah yaitu AF. Alokasi dilakukan dengan memerhatikan kapasitas supli atau 25.000 dan kapasitas demand 35.000. Alokasi harus dilakukan sesuai angka kapasitas yang kecil, yaitu 25.000 ton. Oleh karena itu, semua kapasitas pabrik A sudah teralokasi sehingga pasar AD dan AE diberi tanda X, artinya tidak dilayani. D. Proses diulangi, yaitu mencari selisih baris dan kolom. Pada tahap ini, yang terbesar adalah 5, yaitu pada kolom F. Alokasi dilakukan pada BF karena memiliki biaya transportasi terendah. Alokasi dilakukan dengan membandingkan kapasitas supli pabrik B 35.000 dan kapasitas pasar F minus 10.000, yaitu 35.000 kurang 25.000. Alokasi dilakukan sebesar 10.000 ton untuk BF diberi tanda X, artinya kapasitas supli dan demand sudah sesuai sehingga BF tidak perlu mendapat alokasi. E. Pada operasi ketiga ada 2 selisih terbesar yang sama, yaitu selisih yang pertama pada baris B dan kedua pada kolom E. Biaya terkecil pada baris B adalah 6 atau BD dan kolom E adalah 6 atau CE. Kondisi sama dan dipilih baris B dengan sisa kapasitas 25.000 ton dan kapasitas D 35.000 ton. Alokasi sebesar 25.000 ton di pasar BD. F. Pada tahapan ini sisa 2 kotak atau pasar belum mendapat alokasi, CD dan CE. Pasar CE mendapatkan alokasi 30.000 ton. Sisa kapasitas pabrik C sebesar 10.000 ton dialokasikan di pasar CD. Pemecahan dengan FAM model transportasi dapat pula dipakai pada kasus dengan tujuan maksimisasi kontribusi atau keluaran. Pada uraian di bawah, pemecahan akan dilakukan dengan mengaplikasi metode simplex dengan FAM dan mengecualikan pemakaian ABL untuk memecahkan kasus maksimasi kontribusi ini. Berikut akan disajikan pemecahan dengan menggunakan model FAM. Penerapan model dengan sasaran maksimisasi kontribusi. Prosesnya berkebalikan dengan tujuan minimisasi biaya. Jika pada penyesuaian minimisasi dicari selisih baris dan kolom dari 2 angka biaya yang minimum, maka pada acuan maksimisasi kontribusi ini, selisih baris dan kolom dimaksud adalah antara 2 angka kontribusi yang terbesar dari baris dan kolom yang bersangkutan. Selanjutnya dipilih selisih baris dan kolom yang terbesar sebagai landasan pilihan untuk alokasi distribusi kotak atau mewakili pasar yang layak diberi alokasi. Dalam hal ini ialah yang memiliki kontribusi terbesar pada baris atau kolom yang bersangkutan. Sebaliknya, pada acuan minimisasi biaya dipilih kotak yang mewakili angka biaya terkecil. Langkah demikian diulangi sampai semua kapasitas supli tersalur ke pasar yang direncanakan. Untuk menguji derajat optimal alokasi juga dilakukan dengan memerhatikan 2 unsur, yaitu A. Kotak yang telah memperoleh alokasi dan B. Kotak yang tidak memiliki alokasi atau kosong. Jumlah kotak berisi mendapatkan alokasi juga harus memenuhi syarat M tambah N kurang 1, yaitu jumlah baris atau sumber ditambah dengan kolom tempat pemasaran. Dalam hal ini, sumber tersebut adalah pabrik atau gudang wilayah dan kolom atau tujuan, yang dalam hal ini ialah pasar yang akan dilayani, kemudian hasil penjumlahannya dikurangi dengan 1. Untuk kotak yang kosong, yang pada tahapan analisis itu pasar yang belum dilayani, diuji dengan kriteria C kurang R, K, O, titik.
Kriteria uji ini adalah kebalikan dari kriteria uji program minimisasi. Pada program maksimisasi, kotak kosong harus memenuhi syarat indeks negatif atau negative indexes condition. Sedangkan pada program minimisasi disyaratkan indeks bukan negatif atau non-negative indexes condition. Terima kasih.